anak-anak? Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih. Di kesempatan hari ini kita akan memulaikan pelajaran kita, yaitu pelajaran IPS kelas 7 dengan menggunakan kurikulum K13. Ya, sebelum kita mulai pada pembelajaran kita, saya akan mengambil hasil atau kehadiran daripada guru sekalian. Yang pertama, Airin, Aditya, Alora, Aprilia. Ya, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran di hari ini, di sini kita akan masuk pada materi atau tema daripada pokok bahasan kita di saat ini, manusia, tempat, dan lingkungan. Submaterinya, ruang dan interaksi antar ruang. Dari materi dan submateri yang telah saya tampilkan, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan pengertian ruang dengan cepat atau tepat. Yang indikator atau tujuan pembelajaran kedua yaitu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis penyebab terjadinya interaksi antar ruang dengan tepat. Dan yang keempat, menyajikan hasil diskusi tentang bentuk kondisi tergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang dengan tepat. Di sini saya mau memperkenalkan bahwa metode pembelajaran yang saya pakai di hari ini yaitu model pembelajaran jigsaw, yang merupakan model pembelajaran yang membuat siswa harus berdiskusi dengan teman-temannya dalam sebuah kelompok kecil. Setiap kelompok kecil akan mendiskusikan tema yang sama. Ya, saya masuk pada persepsi. Di sini saya akan menampilkan atau menunjukkan media gambar. Mungkin saya minta bantuan dari saudara siswa. Boleh depan. Ya, anak-anak sekalian, dengan media gambar yang saya tampilkan pada papan tulis ini, apa yang Anda lihat? Gambar apa yang Anda lihat? Ya, siapa bisa angkatan? Menurut Nona, apa? Gambar apa yang dilihat? Di sini gambar yang pertama itu nelayan pulang menangkap ikan. Gambar yang kedua itu seorang dokter sedang memeriksa ibu hamil. Gambar yang ketiga, terjadinya transaksi jual beli sayuran di pasar. Gambar keempat, terjadinya proses belajar mengajar antara guru dan siswa. Gambar kelima, terjadinya juga interaksi jual beli ikan di pasar. Dan gambar keenam, yaitu perkebunan sayuran. Dari keenam gambar tersebut, siapa yang bisa tunjukkan gambar mana yang termasuk ruang dan gambar mana yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Bisa angkat tangan dan maju ke depan. Siapa? Saya menunjukkan gambar kedua itu adalah ruang, sedangkan gambar keempat adalah interaksi sosial, yaitu di mana guru berinteraksi dengan guru. Jadi gambar kedua dengan gambar merupakan terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi gambar kedua di sini dari seluruh gambaran di depan ini pada media gambar, dia menunjukkan bahwa adanya ruang. Ruang di mana terjadinya sebuah interaksi yang mana pada gambar 2 menunjukkan, dan pada gambar 4, pada
ketiga, kelima menunjukkan bahwa terjadinya interaksi antar satu dengan yang lain, terjadinya sebuah interaksi antar ruang. Bisa? Sampai dengan menunjukkan gambar ini, apakah ada yang sudah dimengerti? Sudah? Iya. Dari proses manusia di dunia pasti otomatis memerlukan adanya sebuah ruang untuk melakukan berbagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Otomatis dalam sebuah ruang, baik itu dalam ruang kelas maupun ruang tempat tinggal, itu merupakan sebuah aktivitas yang kita lakukan dari hari ke hari untuk melakukan aktivitas terhadap keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Oke, dari apa yang saya jelaskan, mungkin Anda bisa menyebutkan pengertian, apa itu pengertian daripada ruang. Siapa bisa angkat tangan? Ya. Saya akan menjelaskan apa itu ruang. Secara umum, ruang dapat diartikan sebagai tempat atau lokasi yang memiliki dimensi fisik, sosial, dan budaya. Ruang fisik mengacu pada kondisi fisik dan manusia hidup seperti bentuk dan ukuran budaya, topografi, iklim, dan sumber daya alam. Ruang sosial mengacu pada hubungan antar manusia dan kelompok seperti interaksi sosial, budaya, dan ekonomi. Ruang budaya mengacu pada nilai-nilai norma dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat ada yang lain lagi? Manusia beraktivitas. Koneksi antar ruang menggambarkan mobilitas manusia antara satu tempat ke tempat yang lain, dan waktu menggambarkan masa di mana kehidupan manusia terjadi. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke, di saat ini saya akan menjelaskan bahwa ruang secara geografis, dia menunjukkan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ya, jadi secara keseluruhan dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, maka ruang adalah tempat di permukaan bumi baik keseluruhan maupun sebagian. Ya, Anda sudah mengerti apa itu ruang? Oke, apakah ruang itu sangat penting bagi kita? Sangat penting atau tidak? Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menjelaskan pengertian dari interaksi ruang. Dari media gambar di atas, tadi teman Anda sudah menunjukkan terjadinya berbagai macam interaksi pada gambar 2 dan gambar 4. Jadi interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Contohnya seperti apa? Terjadinya timbal balik antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Contoh yang paling konkret itu, umpamanya ini adalah wilayah A. Wilayah A atau dikenal dengan wilayah surplus ikan. Dan yang di bawah ini adalah wilayah B atau wilayah surplus sayuran. Otomatis terjadinya interaksi antara kedua ruang tersebut, di mana ketika ruang dalam surplus ikan dia mengalami kekurangan sayuran, otomatis dia melakukan transaksi atau kerjasama dengan ruang dengan wilayah B pada surplus sayuran. Begitu sebaliknya juga. Oke, dari interaksi, pengertian interaksi antar ruang, apakah Anda sudah mengerti? Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat semua. Yang berikut kita masuk pada indikator yang ketiga, penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Di sini penyebab terjadinya interaksi antar ruang dipengaruhi oleh 3 faktor atau 3 pendekatan. Yang pertama
yaitu pendekatan atau faktor geografi itu sendiri. Yang kedua, faktor ekonomi, dan yang ketiga faktor sosial. Dari ketiga faktor itu, siapa yang bisa menjelaskan apa penyebab dari faktor geografi? 3 faktor penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Ada yang 3 itu faktor geografi, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Mungkin ketua kelas bisa menjawab apa itu faktor yang mempengaruhi dari faktor geografi? Contohnya adalah pembukaan jalur perdagangan antara wilayah A dan wilayah B yang memiliki komunitas yang berbeda. Yang kedua yaitu perbedaan penduduk dari wilayah A yang memiliki sumber daya alam yang terbatas ke wilayah B yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Contoh yang ketiga yaitu penyebaran budaya dari wilayah A ke wilayah B yang memiliki interaksi antar manusia. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus buat teman kita. Ya, dari materi ruang tentang pengertian antara ruang dan interaksi antar ruang, begitu juga terdapat penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Maka di sini kita akan berdiskusi tentang bagaimana bentuk kondisi saling bergantung yang terjadi antara interaksi antar ruang tersebut. Ya, kita bagikan kelompok. Di sini saya akan membagikan ke KPD. Bisa melihat pada lembaran RKPD-nya yang telah saya bagikan. Di situ Anda tinggal membaca soal pada nomor 1, mengorganisasikan kesempatan antara dan kemudahan transfer, dan yang kedua yaitu memerinci bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Ya, saya berikan waktu untuk Anda diskusi. Ya, dari hasil diskusi yang telah saya bagikan lembaran RKPD-nya, semua sudah siap? Oke, untuk itu saya mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Koordinasi saling tergantung pada pendekatan geografi untuk terjadinya interaksi antar ruang. Sedikit penjelasan lagi, saling melengkapi atau komplementariti atau komplementaritis terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komunitas yang dihasilkannya. Contohnya, jika wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan, maka wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Kesempatan antara intervening opportunity kondisi ini terjadi jika ada wilayah lain yang lebih dekat dan lebih menguntungkan untuk melakukan interaksi. Contohnya, jika wilayah A dan wilayah B sama-sama penghasil sayuran, namun wilayah C yang lebih dekat, dengan ini wilayah A juga merupakan penghasil sayuran. Dalam hal ini, wilayah A lebih cenderung melakukan interaksi dengan wilayah C daripada dengan wilayah B. Kemudahan transfer atau transfer stability. Kondisi ini terjadi jika komunitas yang dikembangkan dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Contohnya, komunitas sayuran dan ikan dapat dipindahkan dengan mudah melalui jalur transportasi atau pembukaan jalur perdagangan antar wilayah A dan wilayah B yang memiliki komunitas yang berbeda. Yang kedua, pemindahan penduduk dari wilayah A yang memiliki sumber daya alam yang terbatas ke wilayah B yang memiliki sumber daya alam yang lebih banyak. Ketiga, penyebaran budaya dari wilayah A ke wilayah B melalui interaksi antar manusia. Sekian penjelasan dari kami. Di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Satu, mengorganisasikan kesempatan antara dan kemudahan transfer. Kondisi ini terjadi jika komunitas yang diperdagangkan dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu wilayah ke wilayah lain. Dua, merinci bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi kesempatan antara intervening opportunity. Kondisi ini terjadi jika ada wilayah lain yang lebih dekat dan lebih menguntungkan untuk melakukan interaksi. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Jadi, kesimpulan dari hasil diskusi kelompok adalah setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Dari hasil presentasi kami, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ya, kesempatan untuk kelompok 2. Ya, silakan berdiri. Masa kesimpulannya, saya ingin bertanya, apakah ruang dapat diubah? Jawabannya adalah ruang dapat diubah. Ruang dapat diubah oleh berbagai faktor, baik faktor alami maupun faktor manusia. Faktor alami yang dapat mengubah ruang antara lain bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan banjir dapat mengubah bentuk dan struktur ruang. Perubahan iklim seperti pemanasan global dapat menyebabkan perubahan pada pola cuaca dan iklim yang dapat berdampak pada ruang seperti kenaikan permukaan laut, perubahan pola curah hujan, dan perubahan pada pola migrasi hewan. Proses geologis seperti erosi dan sedimentasi dapat mengubah bentuk dan struktur ruang. Dan faktor manusia yang dapat mengubah ruang antara lain atas pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, perumahan, dan industri dapat mengubah bentuk dan fungsi ruang. Perubahan pola pembentukan lahan seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun dapat mengubah struktur ruang. Perubahan budaya seperti perkembangan teknologi dan budaya dapat mengubah nilai-nilai dan simbol-simbol. Oke, sekian jawaban dari kami. Apakah ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari hasil presentasi kelompok 1, apa saja tantangan interaksi antar ruang? Tantangan interaksi antar ruang dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama bidang ekonomi, yang pertama kesenjangan ekonomi, kedua konflik kepentingan, ketiga ketergantungan. Ya, setelah itu bidang yang ketiga yaitu bidang sosial. Pertama asimilasi budaya, kedua diskriminasi, ketiga kekerasan. Yang ketiga bidang lingkungan. Yang pertama pencemaran lingkungan, yang kedua kerusakan lingkungan, dan yang ketiga kelangkaan sumber daya alam. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata atau jawaban kami yang kurang berkenan di hati Anda, sekian dan terima kasih.
terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Dari hasil presentasi dari kelompok 1 tentang bagaimana mereka mengamati kondisi ruang di bawah ini, yaitu kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Di sini kita membicarakan saling bergantung yang dipengaruhi oleh pendekatan atau penyebab terjadinya interaksi antar ruang, yaitu pada faktor atau pendekatan geografi. Ya, di sini dia menjelaskan bahwa adanya gambar saling melengkapi antara wilayah A atau surplus sayuran dan wilayah B pada surplus ikan, di mana wilayah A merupakan penghasil sayuran sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Otomatis mereka saling membutuhkan. Sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran, otomatis mereka membutuhkan wilayah A untuk mengambil ikan. Kesempatan antara atau interconnectivity atau kondisi ini terjadi jika ada wilayah yang lebih dekat yang menguntungkan untuk melakukan interaksi. Contohnya seperti gambar yang di bawah, terjadinya kemudahan transfer antara wilayah A dan wilayah B dan wilayah C. Di sini wilayah C. Otomatis terjadinya kemudahan transfer, mana yang lebih dekat mereka melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan atau penuhi. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan dengan materi atau pembahasan kita di saat ini, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Mungkin ada tanggapan atau kesimpulan dari anak-anak sekalian supaya bisa menyimpulkan keseluruhan dari materi ruang dan interaksi antar ruang kita di saat ini. Dari hasil yang kami belajar hari ini, kesimpulannya adalah ruang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari karena tanpa ruang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Selain itu, ruang juga menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang dengan lainnya karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekian kesimpulannya. Oke, terima kasih. Kita berikan aplausnya. Oke, jadi secara umum ruang sangat penting bagi kehidupan kita manusia untuk berinteraksi antara satu wilayah dengan wilayah lain ketika mengalami berbagai macam kekurangan atau kebutuhan. Contohnya terjadinya pertukaran pelajar, bisa juga terjadinya perpindahan penduduk dari suatu desa ke desa yang lain, atau dari suatu kota ke kota yang lain, atau dari desa ke kota yang disebut dengan urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dari materi atau proses pembelajaran yang saya sampaikan di hari ini, apakah Anda bisa memahami atau mengerti? Apakah pelajaran yang saya berikan ke Anda hari ini menyenangkan? Oke, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini, saya mohon Ketua kelas kembali untuk bawa kita dalam doa. Salam saya guru dan teman-teman, kita menutup pelajaran siang hari ini. Mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saat berdoa dimulai. Saat berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sebelum saya meninggalkan ruang kelas ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, terima kasih buat kesempatan dan waktunya Anda buat saya di saat ini. Selamat siang semua. Siang, Ibu.